Ya, jumpa lagi pada chapter kali ini. Saya akan mencoba membahas tentang bahasa pemrograman Kotlin, yaitu variabel pada bahasa pemrograman Kotlin. Nah, pada bahasa pemrograman Kotlin ini ada dua cara untuk menuliskan variabel. Nah, cara yang pertama kita dengan menggunakan sintak var. Yang kedua dengan menggunakan sintak val. Nah, untuk memberikan nilai pada variabel tersebut, kita menggunakan tanda sama dengan seperti ini. Contohnya ada di sintaknya. Nah, yang atas pakai var, yang bawah pakai val. Nah, untuk contoh penggunaannya di sini ada var name sama dengan John. Kemudian yang bawah ada val birth year sama dengan 1975. Nah, jadi di bahasa pemrograman Kotlin sendiri itu kita dapat membuat sebuah tipe data yang dynamic ataupun static. Apa itu tipe data dynamic? Ya, jadi tipe data dynamic sendiri adalah mungkin kalau kalian pernah belajar PHP, nah jadi tipe data itu akan mengikuti nilai yang kita berikan ke dalam variabel tersebut. Contohnya di sini ya, ini ada variabel name, kita beri nilai dengan nama John. Nah, John sendiri ini kita menggunakan petik 2 seperti ini, berarti secara otomatis variabel name ini dia memiliki tipe data string. Ya, itu yang disebut dynamic. Kemudian berikutnya ini kita memberikan nilai angka ya, otomatis ini masuk sebagai integer atau tipe data angka ya, otomatis berarti birth years ini dia tipe datanya adalah angka, kemungkinan adalah int. Nah, jadi kita tidak perlu menuliskan tipe data yang ada di sini. Itu kalau kita pengen set dynamic tipe data pada Kotlin. Nah, tetapi di bahasa pemrograman Kotlin sendiri kita juga bisa set tipe data yang akan kita bikin untuk variabel tersebut. Nah, contohnya di sini ada seperti ini. Ya, jadi kita juga bisa menentukan variabel name ini tipe datanya apa. Nah, di sini contohnya name ini tipe datanya string. Nah, caranya dengan seperti ini. Kita ketikkan nama variabelnya, kemudian titik 2. Kemudian kita masukkan nama tipe datanya di sini. Nah, cuman ketika kita sudah set tipe data di sini string, maka nilai yang harus kita berikan harus berupa string ya. Harus berupa string seperti ini. Nah, ketika kita sudah menentukan variabel name ini dengan tipe data string, tapi kita set nilainya dengan nilai integer, maka dia akan muncul pesan error. Nah, kita langsung praktekkan saja. Nah, di sini kita bikin kelas baru, namanya variabel. Nah, di sini kita coba bikin var name seperti ini. Kemudian satunya val. Misalkan 30, 25 ya. Nah, kita print name-nya. Nah, sama age. Kemudian coba kita running dulu seperti ini. Nah, hasilnya adalah nama dan umurnya muncul di sini ya.
Nah, ini otomatis untuk name ini dia tipe datanya adalah string, untuk age ini tipe datanya adalah integer. Nah, kemudian untuk menentukan tipe data secara langsung kita juga dapat mempraktekannya. Ini kita copy dulu. Nah, jadi di sini kita tinggal titik 2, kita ketik string s-nya besar. Nah, otomatis name 1 ini dia tipe datanya string. Kemudian age 1 ini tipe datanya int. Nah, seperti ini. Ini akan muncul hasil yang sama dengan yang di atas. Nah, kita jalankan dulu seperti ini. Nah, hasilnya sama saja ya, yang atas sama yang bawah hasilnya sama persis. Nah, cuman untuk kelemahan dari tipe data statik ini ya, jadi ketika kita sudah set dia sebagai string, tapi kita set nilainya itu pakai integer seperti ini. Nah, maka dia tidak akan mau disetkan nilai ini ya, karena dia string. String itu nggak bisa dikasih nilai integer. Makanya dia akan muncul error. Kalau kita jalankan, dia akan muncul pesan error di sini. Nah, Kotlin. Nah, dia tidak mau ya. Makanya kita isikan nama saja di sini. Jadi ada kelemahannya, ada kelebihannya. Nah, untuk inisialisasi dari variabel tersebut juga agak berbeda ya. Jadi contohnya misalkan kita ingin menginisialisasikan var misalkan gender ya, seperti ini. Nah, biasanya kalau dalam bahasa pemrograman nanti akan ada yang namanya variabel global atau variabel yang kita deklarasikan di dalam kelas, kemudian kita panggil dari dalam metode. Nah, contohnya seperti ini ya. Ini nanti akan muncul error. Kita asumsikan gender yang atas ini kita bikin di luar main atau di luar metode. Nah, kemudian kita akan berikan nilai di sini. Misalkan kita isikan gender. Nah, seperti ini dia nanti akan muncul error ya. Ini kita bikin string. Nah, jadi yang atas ini error. Errornya apa? Yaitu, nah ini bisa kita lihat, this variable must either have type annotation or be initialized. Jadi variabel gender ini dia belum diinisialisasi, makanya dia akan muncul error seperti ini. Nah, cara menginisialisasi sebuah variabel itu ya, kita tinggal tambahkan sama dengan. Nah, seperti ini, kemudian kita set null seperti ini. Atau string kosong ya. Nah, ini yang disebut inisialisasi. Jadi kita memberikan nilai terlebih dahulu pada variabel yang ada di atas, baru kita beri nilai kembali di bawah. Nah, cuman ketika kita menggunakan static tipe data, nah maka langkah yang seperti ini itu tidak perlu ya. Nah, misalkan kita bikin lagi di sini var gender 1. Nah, kita kasih string seperti ini. Nah, baru di bawah kita bikin gender satunya, dia nilainya misalkan female. Nah, dia tidak akan muncul error ya. Nah, berarti langkah seperti ini namanya
otomatis kita sudah menginisialisasi di sini ya. Jadi kita tidak perlu menambahkan nilai defaultnya dulu. Otomatis dia bisa. Nah, coba kita cetak kedua-duanya. Ups, salah. Nah, ini dia tetap muncul ya. Di sini ada male sama female. Jadi ada dua cara dalam pembuatan sebuah variabel. Nah, kemudian di atas ini kita bisa lihat ya ada var dan ada val. Ya, ini kok berbeda antara var dan val. Nah, kita lihat di materinya dulu. Nah, kita scroll ke bawah. Nah, di sini ada sebuah keterangan ya. Jadi antara var dan val itu ada perbedaan ya. Jadi ketika kita menggunakan var dalam pembuatan sebuah variabel, maka nilai dari variabel tersebut dapat kita modifikasi atau dapat kita ubah. Ya, di sini keterangannya ada can be changed. Tapi ya, jika kita menggunakan sintak val, maka variabelnya tidak akan dapat dimodifikasi nilainya. Nah, seperti ini. Kita contohkan saja langsung, kita buktikan. Nah, di atas ini kita sudah punya variabel val age sama dengan 25 ya di sini. Coba kita bikin age sama dengan 30. Nah, ini dia akan muncul error seperti ini. Nah, itu ada keterangannya val cannot be resigned. Nah, kalau kita jalankan, dia akan muncul error sama seperti itu. Nah, ini dia akan muncul error val cannot be resigned. Nah, coba kita ganti val ini menjadi var. Nah, maka error yang tadi akan menghilang ya, karena kita ganti jadi var. Kalau kita ganti lagi menjadi val, maka dia akan muncul error kembali. Nah, seperti ini. Nah, kita coba yang var ya. Harusnya sama tadi karena kita sudah coba. Nah, harusnya seperti ini juga sudah menunjukkan bahwa dia bisa diubah ya. Dari ada namanya, kita ubah menjadi kosong. Nah, seperti ini juga kita sudah bisa lihat. Nah, jadi kapan kita menggunakan var dan kapan kita menggunakan val. Contohnya misalkan untuk nilai yang jarang sekali berubah atau sama sekali jangan sampai diubah ya. Contohnya misalkan di perhitungan matematika itu kan ada persamaan yang namanya pi atau yang 22/7 itu. Nah, itu kita gunakan val supaya nilainya tidak dapat diubah. Oke, untuk pembahasan variabel kali ini sekian dulu.